Yes. Baik, nanti kita mulai untuk semua peserta. Saat mulai nanti dengan satu kali bunyi go, baru kita mulai, ya, sehingga kita bisa koordinasi dengan mic yang ada di atas sana. Bisa paham? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi bagi kita semua. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati, moderator dan Bapak Ibu guru sekalian, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan tema Peran Generasi Muda dalam Pelestarian Bahasa dan Budaya di Bersemangat Sumpah Pemuda, yang saya sederhanakan dengan judul Menjaga Bahasa, Merawat Budaya, Membangun Bangsa. Hadirin yang saya hormati, setiap kali kita berbicara tentang Sumpah Pemuda, kita ingatkan pada peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai suku, agama, dan golongan di Nusantara berkumpul dan mengikrarkan 3 hal penting. Pertama, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Melalui ikrar inilah kita mulai merajut persatuan dalam keberagaman. Sumpah Pemuda adalah simbol kebangkitan semangat nasionalisme dan hingga kini tetap menjadi dasar kuat bagi persatuan Indonesia. Namun, apa makna Sumpah Pemuda bagi kita, generasi muda saat ini? Apakah semangat yang sama masih kita rasakan? Atau bahkan kita lupakan dalam keseharian kita? Di era globalisasi ini, kita menghadapi tantangan baru, di mana budaya asing masuk begitu cepat melalui berbagai media. Teknologi yang semakin maju, internet, media sosial, serta pengaruh global membuat kita harus semakin waspada dan bertanggung jawab atas pelestarian bahasa dan budaya kita. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam melestarikan warisan ini. Bahasa dan budaya adalah 2 aspek yang menjadi jati diri kita sebagai bangsa. Tanpa bahasa yang kuat, tanpa
Hadirin yang saya hormati, Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Bahasa ini menyatukan ribuan pulau, ratusan suku, serta jutaan individu di seluruh Indonesia. Namun, di era digital ini, kita sering melihat bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar mulai terkikis. Kata-kata asing, istilah slang, dan bahasa gaul seringkali mendominasi percakapan kita sehari-hari. Teman-teman sekalian, Indonesia tidak hanya kaya dengan satu bahasa. Salah satu keberagaman bahasa di Indonesia adalah bahasa Sika yang terdapat di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Flores. Keberagaman bahasa di Sika meliputi bahasa dari suku Atasika, Ngatakroi, Ngatakanai, Atalua, dan Atalio. Selain itu, kita juga memiliki keberagaman budaya. Seperti yang kita ketahui, bahwa budaya yang melekat dalam kehidupan kita saat ini adalah budaya Sika yang meliputi tenun ikat, musik tradisional, tarian hego, dan sebagainya. Apakah kita mau kehilangan warisan yang berharga ini? Tentu tidak. Sebagai generasi muda, kita harus mengambil peran aktif dalam melestarikan bahasa dan budaya kita. Kita mulai dengan hal sederhana. Misalnya, ketika kita bertemu dengan saudara kita yang kebetulan lewat, tentunya kita langsung menyapa. Nara, main dari Oti, Pak Ani. Itu adalah salah satu bentuk ungkapan yang bisa kita gunakan untuk melestarikan dan menghargai bahasa daerah. Dan kita juga bisa memanfaatkan teknologi seperti media sosial untuk mempromosikan budaya kita ke dunia luar, seperti membuat video pendek tentang tarian tradisional, menulis artikel tentang bahasa daerah, dan sebagainya. Dengan melestarikan bahasa dan budaya, kita telah menanamkan nilai perjuangan dan kebersamaan untuk menjaga bahasa dan budaya agar tidak punah oleh perkembangan zaman. Hadirin yang saya hormati, semangat Sumpah Pemuda bukan hanya sekedar mengucapkan ikrar, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan semangat ini dalam kehidupan sehari-hari. Ina ama, wewari, luru dulur, imung diu, wiau tabe ora. Mai kita mengasawan komitmen untuk menjadi agen perubahan. Mai kita maha menjaga bahasa dan budaya di Sika ini untuk Indonesia. Kita mulai dengan hal-hal kecil. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik, lestarikan bahasa daerah, dan hargai keberagaman budaya yang ada di sekitar kita. Maka kita dapat memastikan bahwa kekayaan bahasa dan budaya Indonesia tetap hidup dan berkembang. Sebagai penutup, saya mengutip kata-kata dari Rita Maybrow yang mengatakan, bahasa adalah peta jalan sebuah budaya. Ia menunjukkan dari mana orang-orang itu berasal dan kemanakah mereka akan pergi. Maka daripada itu, bahasa dan budaya sesungguhnya adalah cerminan identitas sebuah bangsa yang harus kita jaga dan lestarikan. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan selama penyampaian pidato dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua dapat menjadi generasi yang bangga dengan kekayaan bahasa dan budaya Indonesia, serta mampu melestarikan warisan ini untuk masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, kebanggaan, dan aman budaya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk peserta dengan